Ibu baik, ayo. Sama jangan hijau. Hai semuanya, nama saya Andika Fathrohman, NIM 2020 70012. Saya Agita Darwinarto, NIM 2020 720. Saya Michelle Lucia dengan NIM 2020 70014. Dalam memenuhi penilaian modul infeksi tropis, Kami dari kelompok 6 akan belajar ilmu mengenai rabies. So, tanpa berlama-lama lagi, cus! Rabies disebut juga penyakit anjing gila adalah suatu penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonotik, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan penularan rabies. Penyakit ini telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan penyakit yang menakutkan bagi manusia karena penyakit ini selalu diakhiri dengan kematian. Penyakit ini menyebabkan penderita tersiksa oleh rasa haus, namun sekaligus merasa takut terhadap air atau hidrofobia. Rabies bersifat fatal baik pada hewan maupun manusia. Hampir seluruh pasien yang menunjukkan gejala-gejala klinis rabies, encephalitis, akan diakhiri dengan kematian. Sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif untuk menyembuhkan rabies. Namun, penyakit ini dapat dicegah melalui penanganan kasus gigitan hewan penularan rabies sedini mungkin. Sekarang kita akan membahas epidemiologi dari rabies. Nah, secara epidemiologi, lebih dari 150 negara telah terjangkit penyakit rabies. Setiap tahun, lebih dari 55.000 orang meninggal akibat rabies. Dan lebih dari 15 juta orang di seluruh dunia telah mendapatkan profilaksis vaksin anti rabies untuk mencegah berkembangnya penyakit ini. Penting diketahui bahwa sejumlah 40% seluruh orang-orang digigit hewan tersangka rabies itu adalah anak-anak di usia di bawah 15 tahun. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Kasus rabies di Indonesia pertama kali dilaporkan oleh Esser pada tahun 1884 yang ditemukan pada seekor kerbau. Nah, kemudian ditemukan juga oleh Penning pada tahun 1889 yang ditemukan pada seekor anjing. Dan juga ditemukan oleh Eilers de Zan pada tahun 1894 yang ditemukan pada seorang manusia. Nah, semua kasus rabies itu semua terjadi di Provinsi Jawa Barat. Dan setelah itu, virus rabies ini berkembang dan menyebar ke seluruh Indonesia di daerah-daerah lainnya. Nah, hingga saat ini, hanya 25 provinsi tertular rabies, dan 9 provinsi di Indonesia masih tetap bebas dari rabies, yaitu ada Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. sekarang kita akan membahas apa sih penyebab dari penyakit rabies ini. Secara etiologi,
Penyebab terjadinya penyakit rabies ini adalah virus dari genus Lyssavirus yang masih termasuk dalam kelompok famili Rhabdoviridae. Virus ini bersifat neurotropik, berbentuk menyerupai peluru, berukuran panjangnya 130 nanometer sampai 300 nanometer dan berdiameter 70 nanometer. Virus ini terdiri dari inti RNA rantai tunggal yang diselubungi oleh lipoprotein. Pada selubung bagian luar itu terdapat tonjolan. Tonjolan tersebut terdiri dari glikoprotein G yang berperan penting dalam imunitas oleh induksi vaksin dan penting dalam identifikasi serologi virus rabies. Virus rabies ini dapat hidup pada pemanasan dalam beberapa waktu yang lama. Pada 560 derajat Celcius, dia bisa bertahan selama 30 menit, sedangkan pada 1000 derajat Celcius, dia bisa bertahan selama 2-3 menit. Di dalam air liur, dia bisa bertahan pada udara panas selama 24 jam. Sedangkan pada keadaan beku kering, virus pada suhu 40 derajat Celcius, dia bisa bertahan selama bertahun-tahun. Inilah yang menjadi alasan kenapa antivirus rabies harus disimpan pada suhu 20-80 derajat Celcius. Gimana sih cara penularan virus ini? Nah, cara penularan rabies ini dapat terjadi melalui gigitan dan non-gigitan, seperti goresan, atau cakaran, atau jilatan pada kulit terbuka, atau mukosa pada hewan yang terinfeksi virus rabies. Nah, virus rabies ini akan masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang terbuka atau mukosa, namun tidak dapat masuk melalui kulit yang utuh. Di dunia ditemukan sebanyak 99% kematian akibat rabies yang disebabkan oleh gigitan anjing loh. Nah, sebagian besar negara berkembang, anjing ini merupakan reservoir utama bagi rabies, sedangkan hewan liar lainnya yang menjadi reservoir utama rabies adalah rubah, musang, dan anjing liar. Di Indonesia, hewan yang dapat menjadi sumber penularan rabies pada manusia adalah anjing, kucing, dan kera. Namun yang menjadi sumber penularan utama adalah anjing. Nah, sekitar 98% dari seluruh penderita rabies tertular melalui gigitan anjing. Nah, perlu diketahui nih loh guys, bahwa gejala klinis rabies akan timbul setelah virus mencapai susunan saraf pusat dan menginfeksi seluruh neuron, terutama di sel-sel limbik, hipotalamus, dan batang otak. Karena virus ini bersifat netrofik, yang berarti predileksinya pada sistem saraf. Nah, virus ini dia dapat berjalan melalui sistem saraf sehingga tidak terdeteksi melalui pemeriksaan darah. Nah, sampai saat ini sayangnya belum ada teknologi yang bisa mendiagnosis dini sebelum muncul gejala klinis rabies. Nah, sekarang patogenesis dari rabies. Bagaimana dengan patogenesisnya? Secara patogenesis, virus rabies masuk melalui luka gigitan atau cakaran. Virus akan menetap selama 2 minggu di sekitar luka gigitan dan melakukan replikasi di jaringan otot sekitar luka gigitan. Kemudian, virus akan berjalan menuju saraf pusat melalui saraf perifer tanpa ada gejala klinis. Nah, setelah mencapai otak, virus akan melakukan replikasi dengan cepat dan menyebar luas ke seluruh sel-sel saraf otak atau neuron, terutama sel-sel sistem limbik, hipotalamus, dan juga batang otak. Setelah memperbanyak diri dalam neuron-neuron otak, virus akan berjalan ke arah perifer melalui serabut saraf eferen, baik sistem saraf volunter maupun otonom. Dengan demikian, virus itu akan menyebar hampir tiap organ dan jaringan di dalam tubuh. Dan virus akan berkembang biak dalam jaringan-jaringan seperti kelenjar ludah, ginjal, dan sebagainya. Sekarang, bagaimana gejala klinis pada penyakit rabies? Perlu kita ketahui bahwa kita perlu tahu gejala klinis yang muncul pada manusia dan juga pada hewan peliharaan untuk mengetahui gejala khas pada penyakit rabies. Tahap yang pertama adalah tahap prodromal. Pada tahap ini akan muncul gejala-gejala klinis seperti demam, lemas, lesu, tidak nafsu makan atau anoreksia, insomnia atau gangguan pola tidur, sakit kepala hebat, dan nyeri pada bagian tubuh yang lain. Tahap yang kedua adalah tahap sensoris. Pada tahapan ini pasien akan mengalami kesemutan di sekujur badannya, kemudian merasa panas di area yang digigit, kemudian ada gangguan kecemasan yang berlebihan,
atau anxieties. Tahap yang ketiga adalah tahapan eksitasi, di mana di sini pasien akan mengalami gangguan neurologik seperti bingung, berhalusinasi, fotofobia, aerofobia, hidrofobia, dan perilakunya menjadi lebih agresif. Pada tahapan yang terakhir, tahapan paralisis, di sini pasien akan mengalami paralisis otot secara bertahap dimulai dari daerah yang digigit. Sedangkan pada hewan ada 3 tahapan yang tadi sudah dijelaskan. Tahapan yang pertama sama, yaitu tahap prodromal. Namun di sini perbedaannya, di sini gejala yang muncul pada hewan adalah hewan tidak bisa mengenali tuannya, berperilaku yang aneh, menghindar, dan tidak mengacukan perintah dari tuannya. Pada tahap yang kedua ini adalah tahap sensoris, di mana anjing akan merasa gelisah yang parah sehingga dia ketakutan dan terkadang bersembunyi di bawah kolong meja. Terkadang dia sering berperilaku yang sensitif, bahkan agresif. Seringkali juga mulutnya berdarah akibat giginya tanggal. Terakhir adalah tahapan paralisis, di mana di sini akan terjadi kelumpuhan otot pada anjing, baik dalam berjalan, bahkan dalam mengunyah, sehingga sering tersedak. Setelah kita mengetahui tahapan gejala klinis pada hewan dan juga manusia yang terkena penyakit rabies, kita perlu ketahui tipe-tipe dari keganasan dari rabies. Tipe yang pertama adalah tipe ganas, di mana di sini lebih didominasi oleh tahap eksitasi pada anjing, di mana anjing akan merasa lebih beringas dan siap menyerang segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe dump atau tenang, di mana ini lebih didominasi oleh anjing yang terinfeksi, tahap prodromal yang langsung menuju ke tahap paralisis. Pencegahan penularan rabies pada manusia adalah dengan memberikan tata laksana luka gigitan hewan penularan rabies dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, pencucian luka. Pencucian luka dengan menggunakan sabun merupakan hal yang sangat penting dan harus segera dilakukan. Setelah terjadi pinjanan baik jilatan, cakaran, atau gigitan terhadap KPR untuk membunuh virus rabies yang berada di sekitar luka gigitan. Pencucian luka dilakukan sesegera mungkin dengan sabun di bawah air mengalir selama kurang lebih 15 menit. Pencucian luka tidak menggunakan peralatan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan luka baru di mana virus akan semakin masuk ke dalam. Yang kedua, pemberian antiseptik. Setelah dilakukan pencucian luka, sebaiknya diberikan antiseptik untuk membunuh virus rabies yang masih tersisa di sekitar luka gigitan. Antiseptik yang dapat diberikan diantaranya povidone iodin, alkohol 70%, dan zat antiseptik lainnya. Pemberian vaksin anti-rabies VAR dan serum anti-rabies SAR dapat diberikan dengan tujuan untuk membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies dan diharapkan antibodi yang terbentuk akan menetralisasi virus rabies. Namun, bila virus rabies telah mencapai susunan saraf pusat, pemberian vaksin anti-rabies tidak akan memberikan manfaat lagi. Sekarang kita akan membahas vaksin anti-rabies dan juga serum anti-rabies. Dalam pemberian vaksin anti-rabies atau VAR lengkap, tidak direkomendasikan memberikan VAR dengan jenis yang berbeda atau mengkombinasikan kedua jenis VAR yang beredar. Harus diberikan VAR lengkap dengan satu jenis VAR saja, bisa dengan Purified Vero Rabies Vaccine atau dengan Purified Sick Embryo Cell Culture Vaccine atau PCACV. Vaksin anti-rabies harus disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk waktu kadaluarsanya sendiri, dalam pemberian vaksin anti-rabies perlu diperhatikan waktu kadaluarsanya. Dan juga harus diperhatikan apakah ada perubahan bentuk dan juga perubahan warna dari vaksin tersebut. Lalu bagaimana dengan serum anti-rabies atau SAR? Serum anti-rabies dalam pemberiannya terutama untuk luka dengan resiko tinggi atau luka kategori 3 yang disebabkan oleh hewan yang terindikasi tinggi. Nah, tujuan dari pemberian serum anti-rabies itu adalah untuk memberikan kekebalan pasif dalam 7 hari pertama, di mana pada masa itu belum ada imunitasnya terhadap virus rabies. Nah, terdapat 2 jenis serum anti-rabies, yaitu serum homolog atau Human Rabies Immunoglobulin dengan kemasan vial 2 ml, serta ada serum heterolog.
Penanganan dari rabies ini, yang perlu kita ketahui yang pertama, penderita harus dirujuk ke rumah sakit. Yang kedua, sebelum dirujuk dapat diberikan infus berupa NaCl 0,9% ataupun Lingerlactat dan ditambah dengan antikonvulsan. Yang ketiga, pasien di rumah sakit akan dirawat di ruang isolasi. Yang keempat, tindakan medis dan pemberian obat-obatan secara simptomatis dan juga suportif itu dapat diberikan jika diperlukan. Kemudian yang kelima, tenaga medis wajib menggunakan APD lengkap untuk menghindari transmisi virus. Tahap yang keenam, jika tenaga medis yang merawat pasien rabies belum pernah divaksin anti-rabies dan terkontaminasi oleh saliva pada permukaan kulit luar, seperti mukosa mulut ataupun mata, maka dapat diberikan profilaksis. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang keilmuan rabies ini. Maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya Agita. Saya Andika. Saya Michelle, pamit undur diri.